Saya Yuljerun Bewas, calon guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Baik, saya akan memaparkan penghayatan dan pemaknaan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Seperti kita ketahui, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan adalah menuntun segala kodrat, potensi yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara membuat sebuah koneksi, dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Artinya, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan mempunyai peran penting dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan tidak terlepas dari pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan. Maka tidak dapat dibayangkan wajah pendidikan kita tanpa adanya kebudayaan. Sehingga kewajiban kita adalah membentuk dan mengembangkan kebudayaan. Pendidikan tidak akan hidup tanpa kebudayaan, karena fungsi pendidikan adalah pelestarian kebudayaan dan ilmu. Demikian, tanpa proses pendidikan, kedudukan kebudayaan tidak akan berkembang. Pendidikan juga tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pembelajar atau guru atau pendidik ialah tidak hanya mengajar mata pelajaran di sekolah, tapi juga mendidik moral, etika, dan juga karakter peserta didik. Keteladanan dan peran guru untuk membangun karakter anak sangatlah penting. Sehingga kita sebagai guru atau pembelajar atau pendidik memiliki tiga peran. Tiga peran ini seperti kita ketahui, tiga dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtuludo, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Tiga filosofi ini mempunyai arti yang sangat mendalam. Ketika guru atau pendidik ini di depan, dia memberi teladan baik tutur kata, panutan, role model, dan contoh yang baik kepada anak-anak. Ketika guru di tengah, dia merangkul, memberi semangat, membangun semangat anak agar menggali potensi mereka. Ketika di belakang, guru harus mendorong, memberikan motivasi, memberikan arahan agar peserta didik tetap semangat dan tetap berada di jalur yang benar. Membiarkan peserta didik tetap mencari jalan sendiri, namun tetap mengarahkan ke arah yang baik dan benar. Karena pembelajar atau murid memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu yang dibawa sejak lahir, yang diberikan Tuhan kepada setiap anak, setiap orang, setiap umat manusia yang dibawa sejak lahir. Contoh kecerdasan, bakat itu tidak bisa kita ubah. Yang perlu kita ubah atau yang perlu guru ubah adalah mengoptimalkan kodrat alam tersebut agar menjadi pribadi yang unggul. Karena kodrat alam juga sangat berbeda yang dimiliki oleh anak-anak atau murid-murid. Kodrat anak ini unik-unik. Ada anak yang sangat berpotensi di bagian matematika, menyanyi, melukis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, guru atau pendidik perlu menggali potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut agar di masa depan mereka bisa memetik hasilnya dengan baik dan berguna untuk kepentingan mereka, berguna untuk bangsa dan negara. Dan itu mereka bisa menjadi pedoman mereka untuk mencari pekerjaan sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
Kodrat zaman adalah kodrat yang bisa kita ubah. Kodrat zaman itu selalu bergerak dan berubah-ubah sesuai dengan zamannya atau sesuai dengan zaman itu. Artinya guru harus membekali keterampilan kepada anak sesuai zamannya agar mereka hidup dan berkarya sesuai zaman dan berkarya menyesuaikan diri. Hal yang dilakukan guru adalah menghormati dan memperlakukan anak sesuai kodratnya, sesuai bakatnya. Sebagai pendidik tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, namun tidak semua yang baru itu baik. Pembelajar atau murid atau pendidik, kita harus bisa memberikan kebebasan kepada mereka, kepada anak-anak murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat mereka, sehingga mereka dikatakan sebagai merdeka dalam belajar. Artinya merdeka dalam belajar artinya tanpa adanya tekanan, paksaan, namun bukan berarti kebebasan itu mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Demikian, itulah pemaparan saya. Terima kasih, salam bahagia.